kembali lagi bersama saya Nila Tunisa dalam Learning Journal kuliah inti kita, Teknik Reportase dan Investigasi Berita, yang selalu mencerahkan di bawah bimbingan Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. 11 November 2025, kita berada di penghujung sesi diskusi dan praktik, yang bisa dibilang merupakan pertemuan terakhir yang intens sebelum menutup babak ini. Pertemuan kita diselenggarakan secara online, namun tidak mengurangi sedikitpun esensi pembelajaran dan kedalaman materi yang kita bedah. Ini adalah hari di mana teori bertemu praktik dan kita menguji peran fundamental jurnalisme dalam sebuah negara demokrasi. Sebelum kita menyelami materi yang sangat relevan, kita seperti biasa memulai dengan sesi praktek simulasi berita yang di dalamnya terdapat tantangan dan pembelajaran nyata. Kelompok terakhir yang tampil telah menunjukkan performa yang patut diacungi jempol. Mereka sukses menerapkan alur produksi berita yang sesungguhnya. Lala Nabila Chandra tampil meyakinkan sebagai news anchor atau presenter yang bertugas memandu jalannya berita dari studio. Di lapangan, Cindy Shivanur Kolbi mengambil peran sebagai reporter, menyajikan laporan langsung dengan data dan suasana terkini. Sementara itu, Fatullah Ramdan dan Fadil berperan sebagai narasumber kunci, memberikan perspektif dan keterangan yang memperkuat validitas berita. Dari praktik ini, kita semua belajar bahwa jurnalisme bukan hanya soal kecerdasan verbal, tetapi juga soal ketetapan waktu, kemampuan berimprovisasi di bawah tekanan, dan akurasi penyampaian pesan. Ini adalah bekal berharga yang akan terus kita asah. Setelah praktik yang energik, kita beralih ke presentasi kelompok 7 yang membawakan materi sangat esensial, jurnalisme investigasi dan masyarakat demokrasi di Indonesia dan dunia. Presentasi ini dibuka dengan pernyataan tegas, demokrasi merupakan jurnalisme independen sebagai pilar keempat untuk mengawasi kekuasaan. Yang pertama, realitas jurnalisme Indonesia versus global. Meskipun secara hukum, kebebasan pers di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Presentasi menyoroti kesenjangan besar antara aturan dan praktik di lapangan. Jurnalis masih menghadapi tekanan politik, intimidasi, dan kekerasan. Konsentrasi kepemilikan media membatasi keberagaman dan independensi informasi. Di era digital, akses informasi bahkan dapat dibatasi melalui Undang-Undang ITE yang rawan disalahgunakan. Secara global, kondisinya hampir serupa meskipun latar belakang politik berbeda. Kita berada di era di media tradisional harus bersaing dengan kecepatan digital yang seringkali mengorbankan pengecekan fakta demi kecepatan. Namun, ada satu benang merah, prinsip akurasi, independensi, kebenaran, dan keberpihakan kepada kepentingan publik tetap menjadi landasan utama pekerjaan jurnalistik. Yang kedua, peran sentral watchdog kekuasaan. Inti dari materi ini adalah peran jurnalisme investigasi sebagai pengawasan kekuasaan atau watchdog. Peran ini memiliki 3 dimensi utama yang vital bagi kesehatan demokrasi. Yang pertama, watchdog kekuasaan, mengawasi dan mengungkap korupsi, menyalahgunakan wewenang, serta praktik ketidakadilan yang merugikan publik. Yang kedua, informasi mendalam, menyediakan laporan terverifikasi yang membantu masyarakat memahami isu kompleks dan membuat keputusan tepat. Yang terakhir, suara terpinggirkan, memberi platform media kepada kelompok marginal yang menyoroti kegagalan sistem yang mengancam kepentingan publik. Ketiga, hambatan dan solusi untuk masa depan. Namun jurnalisme investigasi menghadapi tembok tantangan yang tinggi. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Liputan investigasi mahal dan memakan waktu lama, berlawan dengan modal bisnis media modern yang mengejar klik. Yang kedua, tekanan keamanan. Jurnalis menghadapi ancaman hukum, intimidasi, bahkan kekerasan saat meliput isu sensitif. Yang ketiga, disinformasi digital. Propaganda terorganisir dan berita palsu memaksa jurnalis bekerja ekstra keras dalam memverifikasi sumber. Pemirsa, rekan-rekan mahasiswa, pertemuan terakhir ini memberikan kesimpulan yang sangat penting.
Jurnalisme investigasi adalah jantung yang memompa transparansi dan akuntabilitas. Ia adalah garis pertahanan terakhir masyarakat sipil dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan. Tantangan di Indonesia dan di dunia sangat nyata, mulai dari hoax, disinformasi hingga tekanan politik. Namun ini justru menjadi panggilan bagi kita semua, penguat independensi media. Perlindungan hukum dan kolaborasi adalah kunci agar jurnalisme investigasi dapat berfungsi optimal dalam menjaga berkelanjutan demokrasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Dr. Adi Kusuma MSI atas seluruh ilmu, insight, dan kesempatan praktik yang beliau berikan. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan ilmu ini dan terus berjuang menjadi bagian dari solusi untuk menciptakan masyarakat yang terinformasi dengan baik. Saya Nila Tunisa, sampai jumpa di lain kesempatan.